Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini, Kamis 27 April 2023, saya Pendeta John Patar Situmeang mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia, GKO, dengan berpedoman pada pola pembacaan 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 25-29 dengan tema hati yang menggebu-gebu. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kuasa yang melindungi kami umat-Nya, di pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Pengertian kami terbatas. Engkau yang tidak terbatas dalam kuasa Roh Kudus memberi hikmat pengertian untuk kami mampu memahami pesan-Mu. Demi Kristus Yesus, kami berdoa serta bersyukur. Amin. Lukas 24 ayat 25-29, demikian sabdanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam ayat 32, mereka bersaksi tentang tahap ini ketika mereka berkata, "Bukankah hati kita berkobar-kobar di dalam diri kita, sementara ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia membuka kitab suci bagi kita?" Tidak ada lagi kesuraman atau kegelapan sekarang, tetapi nyala api menyala terang. Saat ayat demi ayat dibukakan kepada mereka oleh Tuhan, cahaya bersinar semakin terang. Akhirnya mereka mengerti mengapa Kristus harus mati. Itu bukan pembebasan politik yang gagal, tetapi rencana penebusan Allah yang agung dilaksanakan sampai detail terakhir. Akhirnya mereka mengerti mengapa kubur itu kosong. Tidak ada yang mencuri tubuhnya, tetapi Kristus telah bangkit dari kematian. Murid-murid itu mungkin menyadari betapa dangkalnya pengetahuan mereka akan tulisan suci ketika mereka tiba-tiba melihat semua harta karunia yang luar biasa digali bagi mereka oleh Tuhan. Setelah peristiwa itu, pelajaran kitab suci mereka tidak akan pernah sama lagi. Betapa bersyukurnya mereka menerima pengajaran seperti itu dari seseorang yang mengetahui kitab suci dengan sangat baik. Betapa kita sangat membutuhkan pengajaran seperti itu hari ini. Pengajaran dan khotbah berdasarkan Alkitab yang akan membuat hati kita berkobar-kobar. Ketika kita mendengarkan kata-kata ini di pagi ini, apakah hati kita juga membara di dalam diri kita? Apakah kita membiarkan firman Tuhan tinggal di dalam hati kita dengan berlimpah dan memenuhi kita dengan harapan yang diperbarui
sukacita yang diperbarui, dan kekuatan yang diperbarui. Harapannya bahwa Tuhan dapat menggunakan pesan ini untuk memperbarui cinta kita pada firman-Nya dan memberi kita keinginan untuk menggalinya lebih dalam. Dengan begitu, pemahaman kita akan mulai memadai tentang kitab suci, karena kitab suci itu harta kita, tak ternilai harganya, dan menyadarkan kita bila tidak hidup dalam kebenaran. Oleh sebab itu, pesan Tuhan di pagi ini agar kita lakukan dalam kehidupan yang pertama, Kristus yang bangkit mengobarkan hati kita untuk membaca dan menggali lebih dalam firman-Nya. Yang kedua, Kristus yang bangkit membuat hidup kita tidak suram lagi, karena kita tinggal dalam Dia dan Dia dalam kita. Marilah kita membagikan firman Tuhan ini kepada teman, saudara, atau orang yang ada di sekitar kita, agar mereka percaya kepada firman Tuhan yang mengubahkan dan mencerahkan kehidupannya. Kita akan tutup renungan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi ini tentang hati yang menggebu-gebu. Biarlah hati kami selalu dikobarkan untuk selalu mencintai dan menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa, di saat ini juga kami memohon kepadamu agar aktivitas kami di sepanjang hari ini Engkau berkati dan sertai. Kami mau berjalan hanya dalam pimpinan-Mu saja. Terima kasih Bapa. Doa ini kami naikkan demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti renungan harian di pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian.